Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, yes. Semangat pagi, masih semangat, tetap semangat, bisa Allahu Akbar. Semangat, ayo bongkar. Siap belajar nak? Insya Allah siap ya. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, kelas 4B yang soleh dan solihah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran online bersama Ibu yang insya Allah akan Ibu sampaikan, yaitu macam-macam gaya dan pengaruhnya. Nah, macam-macam gaya dan pengaruhnya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu benda. Nah, berikut macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda ya. Yang pertama yaitu macam-macam gaya, yaitu gaya gravitasi. Oke. Gaya gravitasi adalah gaya tarik suatu benda terhadap benda lain yang disebabkan oleh massa benda tersebut. Dengan demikian, gaya gravitasi bumi dapat diartikan sebagai gaya tarik bumi atau gaya berat. Nah, gaya gravitasi bumi menyebabkan suatu benda di bumi tidak terlempar ke luar angkasa dan semua benda memiliki berat. Nah, sehingga kita dapat berjalan di atas tanah atau di atas bumi ini ya. Yang kedua yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada permukaan dua benda yang bersentuhan. Ya. Nah, gaya gesek bersifat menahan gerak benda. Contohnya saat mengerem sepeda ya, dan lain-lain. Yang ketiga atau C, gaya magnet. Gaya magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Gaya tarik inilah yang dikenal dengan gaya magnet. Nah, benda-benda dapat tertarik oleh magnet jika masih berada dalam medan magnet. Yang keempat, gaya otot. Ya, gaya otot itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga atau otot. Ya, contoh gaya otot adalah pada saat kita menarik atau mendorong meja, membawa belanjaan ibu, dan menendang bola. Nah, pengaruh gaya otot terhadap benda yaitu benda berpindah tempat atau berubah bentuk. Nah, yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Contoh, gaya listrik adalah bergeraknya kipas angin karena dihubungkan dengan sumber energi listrik. Nah, lihat yang kedua, pengaruh gaya. Ya, pengaruh gaya. Coba lihat di sini bagian A, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ini lihat gambarnya. Ya. Kemudian yang bagian B, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Ya. Ini bola. Ya. Kemudian dilemparkan dan memantul. Oke, lihat di sini. Nih, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya dapat bergerak, benda diam ya. Nah, gaya dapat menggerakkan benda diam. Coba lihat ini contohnya yang sedang mendorong meja. Bagian D, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Coba lihat ya. Oke. Ini. Ya, selanjutnya, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Oke. Lagi mengerem sepeda. Kemudian gaya dapat mempengaruhi keadaan benda di dalam air. Coba lihat di sini, ada yang terapung, ada yang melayang, ada yang tenggelam, ya. Nah, lihat di sini. Kemudian ini dalam air, coba lihat ada kapal. Nah, kemudian botol yang dimasukkan ke air dan lain sebagainya, oke? Nih. Manfaat gaya otot. Gaya dapat mengakibatkan perubahan posisi benda, gerak, atau terjadi perubahan bentuk pada benda. Gaya otot ditemukan oleh Luigi Galvani. Nah, gaya otot termasuk salah satu gaya sentuh
yaitu gaya yang bekerja pada benda karena terjadi sentuhan langsung pada benda. Contoh, gaya otot dalam kehidupan sehari-hari antara lain menendang bola, tarik tambang, membawa air dalam ember, ya, dan sapi menarik pedati, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, gaya otot memiliki berbagai manfaat, diantaranya untuk memindahkan benda-benda yang ringan dengan mudah, untuk menggerakkan tubuh, untuk melatih dan membentuk tubuh, serta untuk mempertahankan postur tubuh. Otot dapat bertambah besar dan kuat apabila sering melakukan olahraga. Nah, pernahkah kamu melihat mobil mogok? Nah, saat ada mobil mogok, ya, orang-orang itu akan melakukan gaya terhadap mobil, seperti mendorongnya sehingga mobil dapat berjalan kembali. Nah, untuk melakukan sesuatu gaya diperlukan tenaga. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Nah, tarikan dan dorongan yang dilakukan memerlukan tenaga. Jika kamu mengangkat batu, maka dibutuhkan gaya dan juga tenaga. Ya. Selanjutnya, gaya listrik dan manfaatnya. Nah, gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Ada 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Yang pertama, listrik statis dan dinamis. Energi listrik ditimbulkan oleh adanya muatan listrik. Muatan-muatan listrik tersebut akan menimbulkan gejala kelistrikan. Gejala kelistrikan ada 2 macam sebagai berikut. 1. Listrik statis. Listrik statis adalah gejala kelistrikan yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang tidak mengalir. Nah, pada listrik statis, muatan listrik dapat dipindahkan dari satu benda ke benda lainnya. Contohnya, peristiwa listrik statis adalah terjadinya kilat dan tertariknya helaian rambut saat menyalakan dan mematikan televisi. Nah, itu ya. Nah, coba contoh lihat di sini. Ini adalah listrik statis, ya. Oke. Selanjutnya, bagian B, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah gejala kelistrikan yang ditimbulkan oleh aliran muatan listrik. Contoh listrik dinamis adalah listrik yang mengalir di rumah kita. Aliran muatan listrik tersebut disebut arus listrik. Arus listrik dibedakan menjadi 2, yaitu arus listrik searah atau direct current, ya, dan arus bolak-balik. Contoh arus listrik searah adalah arus listrik dari baterai. Nah, sedangkan contoh arus listrik bolak-balik adalah arus listrik PLN. Lihat ini contohnya ada di bawah. Yang kedua, manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik itu memiliki manfaatnya. Antara lain, ya, sebagai penerangan, sumber energi peralatan listrik, penghasil panas, sarana hiburan, dan penghasil gerak. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan listrik sebagai berikut. A. Tangan dan anggota tubuh tidak boleh basah saat menggunakan alat listrik. B. Stop kontak dan stiker harus tetap kering. C. Selain stiker, stop kontak tidak boleh dimasuki benda lain.
D. Kabel tidak boleh terkelupas. Nah selanjutnya anak-anak sekalian yaitu perubahan energi listrik. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan elektronik. 1. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik, dispenser, dan solder. 2. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya lampu listrik dan senter. 3. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, blender, dan mesin cuci. 4. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contohnya radio, televisi, handphone, dan bel listrik. 5. Energi listrik berubah menjadi energi kimia. Nah, perubahan ini dapat terjadi pada aki. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ya, gaya magnet dan gaya gravitasi. Yang ke-1 gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain untuk mengunci kontak pensil atau tas, pada kompas sebagai petunjuk arah, nah pada dinamo atau generator sebagai pembangkit listrik, tenaga listrik ya. Kemudian pada alat-alat berat untuk mengangkut benda-benda dari besi, dan digunakan pada alat pengangkat peti kemas di pelabuhan ya. Nah itu. Yang selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik suatu benda terhadap benda lain yang disebabkan oleh massa benda tersebut. Dengan demikian, gaya gravitasi bumi dapat diartikan sebagai gaya tarik bumi atau gaya berat. Berikut manfaatnya adanya gaya gravitasi. Yang pertama, A. Kita dapat berjalan di atas tanah. B. Benda-benda di bumi tidak akan terlempar ke angkasa luar. C. Benda-benda yang jatuh dari ketinggian tertentu akan bergerak turun menuju bumi. D. Benda-benda di bumi mempunyai berat sehingga tidak melayang-layang di udara. E. Gaya gravitasi dimanfaatkan dalam beberapa cabang olahraga seperti terjun payung dan terbang melayang. Nah, selanjutnya yaitu gaya gesek. Nah, gaya gesek timbul karena persentuhan antara dua permukaan. Ya, kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Nah, gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain, dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek yaitu gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Manfaat gaya gesek antara lain membantu benda bergerak tanpa tergelincir, menghentikan benda yang sedang bergerak, menahan benda agar tidak bergeser, membuat benda dapat dipegang, dan membuat korek api dapat dinyalakan. Nah, kerugiannya yaitu menghambat gerakan benda, mempercepat kehausan permukaan yang bergesekan, dan memboroskan energi untuk mengatasi gesekan. Nah, coba lihat di sini ya contoh gaya gesek. Nah,
Sekarang anak-anak sekalian ya, ayo kita beraktivitas. Yang pertama, apakah akibat adanya gaya? Yang kedua, siapakah yang menemukan gaya otot? Yang ketiga, sebutkan beberapa manfaat gaya otot. 4. Amatilah peralatan elektronikmu yang ada di rumah. Ya. Kemudian tuliskan nama peralatannya, fungsi, dan perubahan energi yang terjadi pada peralatan tersebut. Yang kelima, bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Lalu lakukan percobaan yang menunjukkan adanya gaya. Oke. Nah, sekian anak-anakku sekalian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu sekalian ya. Jangan lupa menghafal. Oke, jangan lupa menghafal ya. Kemudian jaga kesehatan ya. Apabila keluar rumah, gunakan masker atau pakai masker ya. Hindari kerumunan. Oke. Cuci tangan dengan air yang mengalir memakai sabun. Nah, sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.